Shalom Aleichem, Beshem Yahushua Masih. Mar'ahiyakoti sekalian, tidak terasa kita sudah lewati bersama Rosh Hashanah ya. Kita sudah melewati bersama 40 hari Elul. Bagaimana kita bersama-sama baik yang di dalam sabatikal, di dalam setiap tefilah maupun setiap Midras Dabar ini. Bapak Ibu Saudaraku, Ruah Elohim, hari ini ingin bersama-sama mengingatkan kita bagaimana sungguh sangat memprihatinkan bahwa hidup ini yang sedemikian singkat, yang sedemikian kita lewatkan seringkali sia-sia. Mengapa demikian? Karena seringkali kita ini hanya lip service. Seringkali kita ini hanya melayani Adonai itu hanya di bibir saja. Tapi pada hari-hari ketika Yom Ehad sampai kepada sebelum Yom Sabat, hidup kita sekuler. Seakan ada dualisme kehidupan yang di satu sisi pada setiap Sabat, pada setiap Midras kita mungkin menaikkan Selichot, kita menaikkan Sidur ya, kita memelihara Sabat. Tetapi pada hari-hari hidup kita tidak beda dengan orang dunia. Hidup kita cenderung sering menyakiti hati Yahweh Elohim. Kita melanggar Torah dengan alasan apa? Mar'ahiyakoti sekalian, biarlah ini menjadi perenungan bersama. Sebuah perenungan yang disampaikan oleh guru kita bersama dari Rabbi Saul, yang kembali mengingatkan kita tidak menuding siapapun, tetapi ini menjadi sebuah refleksi bersama ya Bapak Ibu Mar'ahiyakoti, betapa bahwa sangat rentan sekali kita hanya melayani Yahweh Elohim dengan bibir, namun di hati kita dalam praktek kehidupan bermasyarakat, dalam pekerjaan, kita sangat sekular dan bahkan cenderung menyakiti hati Yahweh. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan kedua, di dalam sefer daripada tulisan Rabbi Saul menyatakan demikian: aku menasihkan kepadamu ya Mar'ahiyakoti, oleh kemurahan dari Yahweh Elohim, biarlah engkau mempersembahkan tubuhmu itu sebagai persembahan yang hidup, yang disucikan, yang ditahorkan, dipisahkan dari dunia, berkenan pada Yahweh Elohim, sebagai ibadah yang sesungguhnya, yang sejati. Dan hendaknya kita ini tidak menjadi serupa dengan Eretz ya, dengan nilai dunia, worldview, tetapi kita ditransformasikan dengan pembaharuan daripada pola pikir, daripada cara pandang kita, sehingga kita bisa membuktikan apakah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna sebagai kehendak dari Yahweh Elohim. Mar'ahiyakoti, ini sungguh sangat menjadi perenungan kita ya. Artinya gini loh, berapa banyak seperti yang tadi saya singgung di awal, kita ini mengalami dualisme hidup. Di satu sisi kita mengatakan dengan mulut kita memuji, menyembah Yahweh Elohim, memelihara Sabat. Tapi dalam kehidupan sekuler kita, cara kita berbisnis, berusaha, cara kita di dalam berkarir, itu sungguh melanggar Torah ya, melanggar banyak sekali hukum-hukum di dalam Torah, bahkan di dalam tanah. Mengenai hal ini, Rabbi Yahushua Hamasya, Melek Hamasya, Melek Ne'eman, Yahweh Elohim pernah menegur dan mengingatkan kita. Bahwasanya apa? Bahwasanya jangan sampai kita hanya lip service, itu yang pertama ya. Kemudian bahwasanya apalagi? Bahwasanya jangan sampai dari mata air yang sama keluar air yang pahit dan air yang manis ya.
Itu bisa kita buka di dalam Matiyahu pasal yang ke-7. Hendaklah jika iya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Maka marahi akoti, kembali saya mengingatkan dan menasihatkan kita semua, lebih daripada itu karena ruah Elohim dalam kita, ruah yang sama itu mengingatkan dan menegur, menemplak dari setiap pesah, dosa, kesalahan, dan pelanggaran. Kita diingatkan untuk benar-benar kita menghidupi transformasi. Jadi bukan sekedar lip service, bukan sekedar apa kata orang, bukan sekedar teori, tapi benar kita mengalami transformasi hidup yang sesungguhnya. Setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita, setiap tefilah hidup dari hati kita itu benar-benar memuliakan ya Yahweh Elohim. Asal ada makanan, pakaian, tempat tinggal, cukuplah. Kita hidupi dengan syukur. Hidup tidak ada ambisi, tidak ada keinginan, meninggalkan keinginan mata, keinginan daging, kesombongan hidup, memikul salib, menyangkal diri, dan hidup berpadanan dengan salib Yahushua Hamasya. Ini menjadi penting gitu, karena hari-hari ini banyak kali, bahkan kita lihat ya di Israel sendiri, di Tel Aviv, Java, itu banyak sekali kaum Yiddish, anak-anak muda yang sekuler gitu. Bahkan pusat LGBT ada di Tel Aviv, di mana Israel itu adalah salah satu dan mungkin satu-satunya negeri di Jazirah Arab di Timur Tengah yang memang menganut paham demokrasi dan sekuler. Nah, ini sangat disalah mengerti bahwa banyak kali justru yang melanggar Torah ini adalah umat pilihan sendiri. Tapi ini menjadi perenungan bagi kita, karena yang melanggar Torah tidak mungkin masuk dalam Kaimaim Samaim, karena dikatakan satu yod saja hilang dari Torah, maka jatahnya diambil dari pohon kehidupan. Ya, biarlah ini menjadi perenungan kita bersama. Apakah kita cuma lip service, atau hidup kita benar-benar memuliakan Yahweh Elohim dalam setiap aspek, di dalam setiap kehidupan kita tiap hari. Haleluya, haleluya. Samaim, Yitkadas Sameka, haleluya. Yitkadas Sameka, haleluya. Tabo Malkuteka, Ye Aser Retsoneka, Ka Aser Basamaim, Gamba Arets. Tabo Malkuteka, Ye Aser Retsoneka, Ka Aser Basamaim, Gamba Arets. Tabo Malkuteka, Ye Aser Retsoneka, Ka Aser Basamaim, Gamba Arets. Et Lekem, Kukenu, Tenlanu, Hayom. Et Lekem, Kukenu, Tenlanu, Hayom. Mekalanu al-kabukenu ka-aser makalenu gam anaknu leka beenu. Weal tefinu lide nisayom kiim. Teal liksenu min hara. Kileka hamamlaka weha gebura weha tiferet lel ome olamin. Kileka hamamlaka weha gebura weha tiferet lel ome olamin. Beshem Yashua Hamasya Hamosya Haboel Kohen Hagoel Roe Hagadol Melek Hakabot Neeman Waruah Ya Yahweh Elohim Hakados Ken Yehi Ratson. Haleluya. Todaraba Ya Yahweh Elohim, Todaraba Yashua Hamasya Hamosya, Todaraba Imaruah Hakodes. Haleluya. Sampai jumpa di dalam villa kita yang lain. Yeshua Hamasya, Hamosya memberkati saudara sekalian.